Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fauzi Rahman. Saya dari kelas IFC 2019. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan tugas besar pemrograman web lanjut saya mengenai sistem aplikasi pengelolaan barang. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama saya akan memperlihatkan bagaimana rancangan database yang saya buat beserta relasi-relasi antar tabelnya. Jadi yang pertama, di sini ada beberapa tabel utama untuk sistem aplikasi ini. Jadi ada tabel produk, brands, kategori, user, roles, laporan barang masuk, dan transaksi. Untuk tabel produk ini tentunya nanti akan menampung data-data produk yang dimasukkan ke aplikasi tersebut. Di mana produk ini juga dia berelasi dengan nantinya itu transaksi, berelasi juga dengan tabel brands dan kategori serta tabel user. Nah, kenapa si produk ini berelasi dengan tabel user? Karena nanti ketika ketika kita akan memasukkan sebuah data produk baru, maka nanti juga bakal kelihatan siapa yang menginputnya kayak gitu. Nanti bakal kelihatan di si laporan barang masuk. Nah, kemudian untuk roles di sistem ini, saya membuat 3 roles untuk decidernya, yaitu super admin, admin, sama staff. Kemudian di sini ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini tuh untuk menjadi acuan barang keluar dari si produk tersebut. Jadi ketika ada barang keluar, maka itu bakal ditampung dulu di si tabel transaksi ini. Nah, nanti ketika ada suatu barang yang keluar dengan berapa jumlah stoknya kayak gitu, maka si stok yang ada di tabel produk nanti akan otomatis berkurang. Nah, di situ saya menggunakan sebuah trigger. Jadi ketika terjadi transaksi, maka stok di produk akan berkurang kayak gitu. Terus untuk laporan barang masuk juga ini tuh untuk penginputannya gitu ya. Jadi barang apa sih yang masuk, tanggal berapa, terus siapa yang inputnya, itu tuh saya juga menggunakan trigger juga. Jadi ketika tabel produk itu terisi baru, maka otomatis melakukan trigger ke si tabel laporan barang masuk. Nanti juga bakal masuk sebuah data yang tadi diinputkan ke si tabel laporan barang masuk tersebut. Nah, untuk rangkaian database itu seperti ini ya, sederhana aja. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke sistem aplikasinya. Oke, kita jalankan dulu. Oke, untuk tampilan loginnya seperti ini, sederhana aja. Nah, sebelumnya di sini juga saya sudah membuat seeder untuk roles-nya. Tadi udah dijelaskan ya di awal. Ada super admin, admin, sama staff. Kemudian untuk user-nya, itu tuh yang pertama itu bakal dimiliki dulu untuk si super admin-nya. Jadi kita bisa login pakai super admin dulu. Untuk seedernya ini udah saya jalankan sebelumnya. Kita login sebagai super admin. Nah, untuk tampilan pertama di dashboard itu kayak gini, sederhana aja. Di sini ada 4 kotak kayak gini untuk untuk mengetahui gitu berapa jumlah produk yang ada, kategori yang ada, brand yang ada, dan berapa jumlah pegawai yang terdaftar gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa menu nih. Di sini ada dashboard, user, produk, kategori, brand, laporan. Nah, laporan juga di sini ada laporan barang masuk dan laporan barang keluar, kemudian transaksi. Nah, untuk laporan barang keluar, ini tuh bakalan ada gitu ya ketika terjadi sebuah proses transaksi kayak gitu. Nanti kita coba satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana hak akses dari super admin, admin, dan staf biasa. Jadi untuk super admin itu bisa mengakses seluruh menu yang ada di sini. Sekarang kita coba buat akun baru yang berrolesnya itu, yang rolesnya itu sebagai admin biasa. Kita coba misalkan namanya bisa Safa, biar pendek. My.com bisa FA. Nah, role-nya itu admin misalkan. Kita masukkan juga fotonya. Misalkan fotonya ini. Oke, di sini udah berhasil ditambahkan yang baru. Sekarang kita logout. Kita lihat. Nah, untuk admin biasa itu hanya tersedia menu produk, kategori, pengelolaan produk, kategori, brands, dan laporan serta transaksi. Untuk user itu hanya dimiliki oleh si super admin. Kayak gitu. Jadi untuk penambahan user itu hanya bisa dilakukan oleh si super admin aja gitu. Kalau admin biasa itu tidak bisa. Terus kita coba juga untuk yang staffnya. Kita bikin staff baru.
Misalkan ujang@mail.com. Ujang kita bikin sebagai staff, misalkan fotonya yang misalkan kayak gini. Terus kita logout, kita masuk sebagai staff. Ujang ini adalah sebagai staffnya misalkan. Nah, untuk staff di sini dia cuma bisa ngelihat berapa total produk, kategori brand yang ada di sini, serta melihat transaksi yang terjadi gitu pada beberapa hari ke belakang. Nah, di sini kenapa udah ada isinya? Karena sebelumnya juga saya sudah melakukan beberapa proses sebelumnya gitu. Nah, dan juga transaksi juga tetap bisa dilakukan oleh si staff ini kayak gitu. Kemudian kita coba beberapa seluruh menunya, tapi menggunakan akun super admin aja. Oke. Yang pertama, di sini kita bakal memasukkan sebuah brand baru, misalkan. Nah, di sini sebenarnya sudah saya buat dua, yaitu teh pucuk harum sama ultra milk. Misalkan di sini kita masukkan beng-beng, keterangan misalkan makanan coklat. Nah, udah berhasil ditambahkan. Kemudian kita baru tambahkan juga kategorinya, misalkan makanan kenyang atau ya. Oke, kayak gini. Terus untuk update itu juga bisa ya kita isi misalkan dingin, kita isi sembarang aja. Nah, udah bisa untuk update-nya, untuk hapusnya juga ini bisa. Nah, tetapi di sini udah ada sebuah peringatan nih, di mana ketika kita menghapus minuman nanti bakal ada peringatan bahwa seluruh produk dengan kategori ini akan ikut terhapus. Jadi misalkan di si produk nih, di produk di sini udah ada minuman nih, udah ada sebuah produk yang kategorinya itu minuman, mereknya teh pucuk harum. Jadi ketika si sebuah kategori atau sebuah brand itu dihapus, otomatis yang ada di produk itu juga bakal ikut terhapus. Maka kita coba nih. Jadi ketika si brandnya dihapus, otomatis produknya juga akan ikut terhapus kayak gitu. Nah, ketika dihapus, maka di produk nanti bakal kosong. Nah, di sini juga kita bakal lihat nih, di dashboard ini sudah dinamis. Jadi data yang ada di sini itu tuh berdasarkan data yang ada di database-nya kayak gitu. Ini employee tadi sebelumnya kan cuma satu, sekarang ada 3 karena tadi kita menambahkan Ujang sebagai staff dan Ihsan sebagai adminnya. Kemudian produk jadi kosong karena tadi udah ikut terhapus di si teh pucuk harumnya itu yang tadi udah ikut terhapus kayak gitu. Oke, itu untuk brand sama kategori. Kemudian untuk penambahan produk, kita bakal coba menggunakan user admin biasa. Tapi sebelumnya kita akan bikin lagi seorang admin dengan nama lain gitu. Jadi biar kelihatan siapa yang inputnya. Misalkan namanya itu Fauji, mail.com, Fauji admin. Oke, di sini kita sudah memiliki dua orang admin, yaitu Fauji dan Ihsan. Nah, ya sebelumnya kita bakal coba dulu ya untuk yang hapus sama yang edit. Untuk hapus ini sudah pasti bisa jalan. Nah, di sini juga kenapa ada peringatan seluruh history yang berkaitan dengan user ini akan ikut terhapus. Karena nanti kan di laporan barang masuk itu tuh bakal kelihatan gitu ya siapa yang nge-inputnya. Nah, ketika si pegawai tersebut dihapus, ibaratnya ketika si pegawai tersebut udah keluar, itu tuh nanti bakal ikut terhapus kayak gitu. Nah, kita coba hapus. Ini udah, sebelum hapus kita coba edit yang dulu ya. Nah, yang edit ini udah bisa semuanya dan juga udah muncul. Tapi untuk password itu gak bisa kita edit, gak bisa oleh super admin gitu ya dieditnya. Nah, jadi kita coba
Nah, untuk proses hapus ini udah berhasil. Untuk update, kita coba juga nih, misalkan namanya pengen berubah jadi Fauzi Rahman. Nah, selesai. Untuk gambarnya juga itu gak perlu kita inputkan ulang. Nah, sekarang kita coba masuk ke admin biasa menggunakan akun Ihsan FA. Kita masuk ke produk nih. Kita masuk ke produk, kita tambahkan barang baru. Misalkan nama barangnya teh pucuk harum 1 liter. Stoknya misalkan ada 10. Harganya misalkan 20.000. Kemudian kategorinya minuman. Brand, brandnya belum ada. Kita mending bikin baru lagi. Harum. Minuman PT Mayora. Teh pucuk harum 1 liter 20.000. Minuman teh pucuk harum. Kita isi gambarnya, isi ini aja lah, kita isi. Nah, ketika sudah ke input, maka nanti bakal ada nih di sini di daftar ya. Nah, kita juga bisa lakukan edit dan tentu melakukan penghapusan gitu. Oke, sebelumnya di sini minuman sama teh pucuk harum ini kita bedakan warnanya. Kenapa? Karena di sini kita bisa klik dan nanti bakal langsung dilempar ke halaman kategori dan ngeliat nih nama minuman itu keterangannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi untuk brand juga sama, itu bisa diklik. Oke. Kemudian di laporan barang masuk kita lihat. Nah, nanti di sini bakal ada nih. Nah, kita urutkan kayak gini. Dimana teh pucuk harum 1 liter ini terjadi penginputan tanggal sekian, dimana dibuatnya itu oleh Muhammad Ihsan. Nah, kita coba ganti akun dengan menggunakan ya Fauzi. Kemudian di produk. Oke, kita sambil lihat juga ya yang di dashboard nih, dimana produk ini asalnya 1. Kita bakal coba inputkan yang baru. Harga misalkan 3.000. Kita pakai gambar aja, kita langsung masukkan. Oke, kita lihat di dashboardnya, maka bakal jadi 2 kayak gitu. Nah, untuk di laporan barang masuk ya, nanti bakal ditulis oleh Fauzi Rahman. Laporan barang masuk ini nanti juga bisa diunduh menjadi sebuah PDF. Kita tunggu. Ada duplikat. Nah, kayak gini untuk laporannya. Nah, di sini juga di laporan barang masuknya, laporan barang masuk. Nah, di sini saya memanggil di function PHP yaitu function now untuk mengetahui kapan hal tersebut itu dilakukan kayak gitu. Jadi nanti bakal muncul di sini tuh jam berapa, tanggal berapa. Tapi untuk kenapa ini pukul 5 sedangkan di sini pukul 1 ini karena belum disinkronkan kayak gitu. Oke, berikutnya untuk laporan barang keluar, kita akan coba gitu ya. Oh, untuk laporan barang masuk juga, kenapa saya tidak menambahkan aksi untuk edit sama hapus? Karena yang namanya history, yang namanya laporan, yang namanya report, itu kita lebih baiknya itu nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah. Jadi emang benar-benar seadanya, karena yang namanya jejak proses itu harus tetap terjaga, harus tetap ada. Makanya saya tetap keep untuk
tidak membuat action edit atau hapus kayak gitu. Barang-barang keluar masih kosong. Nah, untuk di sini, untuk transaksi ini sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Jadi emang nggak ada proses penghitungan uang kayak gitu. Cuman kita memilih produk apa, kemudian kita juga jumlahnya berapa yang keluarnya, maka nanti bakal berkurang stoknya gitu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada dua produk, yaitu teh pucuk sama beng-beng dengan stok 20 dan 30. Kemudian kita misalkan ini bebas saja, misalkan beng-beng ini misalkan kita keluar beng-beng itu terjadi proses keluar sebanyak 3 pieces gitu. Jadi ketika diproses, nah maka nanti di laporan barang keluar nanti bakal ada beng-beng 3, kapan keluarnya, kemudian siapa yang lakukannya atau siapa kasirnya, dan nanti di produk otomatis si beng-beng ini bakal berkurang ya 30 jadi 27 kayak gitu. Nah itu hal itu terjadi karena saya menggunakan trigger gitu pada ini ya. Jadi kan di sini nih di migrasinya, di sini saya membuat migrasi untuk membuat tabel-tabel gitu. Tapi selain itu saya juga menambahkan sebuah trigger laporan barang keluar kayak gitu. Laporan barang keluar sama laporan barang masuk. Nah, jadi isi triggernya itu ketika kita menginputkan sebuah data transaksi ke tabel transaksi atau yang digunakan untuk laporan barang keluar, maka otomatis bakal mengupdate si tabel produk dan mengset si kuantitinya menjadi quantity dikurangi new quantity. Nah, new quantity ini adalah quantity yang ada di si tabel transaksi kayak gitu, dimana ID-nya itu ID produk yang sesuai kayak gitu. Terus tadi juga ketika kita menentukan produk baru, kenapa di laporan barang masuk itu ikut keluar? Ya karena di sini juga saya menambahkan si triggernya juga nih. Jadi ketika setelah insert, maka setelah insert di produk, maka akan insert juga ke laporan barang masuk. Nah, selain itu, jadi kenapa di sini ada 2 buah trigger sama after update? Karena itu juga ketika kita mengupdate si barang atau si stoknya gitu ya, maka nanti juga bakal terhitung sebagai barang yang masuk kembali kayak gitu. Oke, untuk transaksi udah kita coba. Untuk laporan barang masuk dan keluar juga udah kita coba prosesnya. Untuk brands kita udah coba clone-nya juga, untuk insert udah, update udah, delete udah, kategori juga sudah, produk juga saya rasa sudah. Oke, di sini ada export juga, kita coba aja. Produk export not found, sebentar. Produk sepertinya ada yang kehapus di controller. Produk export di controllernya, bentar, produk controller. Books export, oke. Berarti di sini, oh jadi books. With multiple set, oke. Oke, sudah jalan. Untuk ekspor teksnya juga cuma sederhana aja, cuma menyalin data yang ada di sistem ke Excel-nya kayak gitu. Nah, untuk foto juga ini sudah pasti gak bakal muncul ya, jadi cuma namanya aja. Maka sebenarnya kita juga bisa menghapusnya kayak gitu. Kita juga bisa menghapusnya di model get data produk. Nah, di sini juga kita bisa menghapus fotonya agar nanti ketika ekspor itu si foto gak ikut terekspor kayak gitu.
Oke, untuk produk, CRUD-nya udah jalan, tambah barang sudah, edit sudah, hapus sudah. Kemudian untuk kategori juga udah. Jadi intinya ketika kita menghapus kategori, otomatis produk yang dengan kategori yang dihapus tadi bakal ikut terhapus. Kenapa? Karena ya di sini terjadi sebuah relasi di si rancangan database-nya. Terus brand juga udah, laporan di dashboard juga di sini. Ini sudah dinamis ya, dimana produk ini bakal menyesuaikan dengan data yang ada. Nah, ini kenapa hal tersebut bisa terjadi? Saya jelaskan singkat aja. Jadi mulai dari di home-nya nih. Di home di sini kita manggil si variabel jumlah produk. Nah, di mana variabel jumlah produk tersebut didapat dari si controllernya yang pasti di home controller. Di sini kita mengirimkan data jumlah produk, jumlah kategori, jumlah brand, di mana dia itu menunjuk serta jadi untuk menghitungnya itu menggunakan fungsi count ini, fungsi count yang menunjuk ke model si produk, kategori, brand sama usernya. Makanya di sini bisa terhitung kayak gitu. Nah, kita coba aja ya. Misalkan employee ini awal mulanya 3. Kita masuk ke super admin. mail.com super admin. Nah, di super admin juga di sini ada 3 akun yang terdaftar di sistem ini. Kita bakal hapus atau keluarkan 1. Maka nanti bakal menjadi 2 kayak gitu. Oke. Nah, tadi sebelumnya kan di sini tuh sebenarnya ada kan laporan barang masuk yang dibuat oleh si akun Fauji tadi, yaitu Beng tadi. Nah, kenapa di sini tiba-tiba hilang? Karena tadi kita menghapus si akun Fauji tersebut. Karena di sini udah ada peringatannya, seluruh histori yang berkaitan dengan user ini akan terhapus kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.